Gia Mary Karangi atau lebih dikenal dengan nama Gia, lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 29 Januari 1960. Ia adalah seorang supermodel di dunia fashion yang mengalami masa keemasannya pada era 1970 hingga 1980-an. Memulai karirnya pada tahun 1978, ia dengan cepat menjadi pilihan para klien dan fotografer. Ia tampil di majalah British Vogue pada tahun 1979, Vogue Paris pada tahun 1979 dan 1980, American Vogue pada tahun 1980, dan Vogue Italia pada tahun 1981. Serta muncul beberapa kali di Cosmopolitan pada rentang waktu 1979 hingga 1982. Pada masa ini, ia menjadi model bagi brand fashion terkenal, antara lain Armani, Christian Dior, Versace, dan Yves Saint Laurent. Namun, dengan tekanan dunia model yang begitu berat, ia mulai menggunakan obat-obatan terlarang yang kemudian memudarkan karirnya. Dan akhirnya tertular HIV/AIDS lalu meninggal pada tahun 1986. Karirnya yang awalnya bersinar, hancur dalam waktu sekejap. There's so many drugs in our food. People take drugs every day and they don't even know it. So you don't have, if you don't mind me saying that, you really don't have. Well, of course I mind you saying it. You don't have cocaine and heroin in food. Well, you never know. There's just as bad things with food. No, I know what you're saying. But all things, you can take all things as drugs. Anything's a drug if you take it, it's not good to take things too much, because then they don't seem to be worth as much. Awalnya Gia hanya memakai kokain, sesuatu yang dianggap bagian dari pergaulan di dunia fashion pada masa itu. Namun, kematian mentor sekaligus agen yang sangat dekat dengannya, Wilhelmina Cooper, karena kanker tenggorokan pada tanggal 1 Maret 1980, membuat kondisinya semakin tidak stabil dan mulai menggunakan obat-obatan yang lebih buruk, yaitu heroin. Pengaruh buruknya mulai terlihat dari pengambilan foto di Karibia. Ia menangis dan terus dibujuk untuk tidur karena tidak bisa menemukan heroin di tengah sesi pemotretan. Temperamennya memburuk, sering mengacau, tertidur di depan kamera, bahkan meninggalkan lokasi sebelum pemotretan selesai. Dalam beberapa kali, ia melakukan proses pengambilan foto seusai ia menggunakan narkoba, yang membuat para fotografer harus mencari cara agar tanda bekas suntikannya tidak begitu terlihat jelas. Karirnya mulai meredup memasuki era 1980-an. Para pekerja di bidang fashion mulai menjauhinya, termasuk Sandy Linter. Ia sempat bergabung dengan Ford Models, tetapi hanya beberapa pekan sebelum dikeluarkan dan akhirnya kembali ke Philadelphia untuk memulai penyembuhan kecanduan obat-obatan terlarang dan untuk sementara hidup bersama ibunya. Namun pengobatan ini tidak memperlihatkan hasil karena Gia kembali menggunakan obat-obatan terlarang setelah tertangkap karena berkendara di bawah pengaruh kokain pada bulan Maret 1981. Setelah dibebaskan, ia mendaftar untuk agensi Model Legends dan bekerja secara sporadis di berbagai sesi pemotretan di Eropa. Kecanduannya semakin memburuk, tetapi ia terus berusaha kembali ke dunia model dengan pindah ke agensi Elite Model Management. Ia mendapatkan tawaran pemotretan untuk Cosmopolitan pada tahun 1982 berkat bantuan temannya Francisco Scavulo yang akan menjadi sesi terakhirnya bersama Cosmopolitan. Ia masih mendapatkan beberapa pemotretan untuk katalog dan department store. Ia juga masih mendapat kesempatan menjadi model Versace untuk kampanye musim gugur tahun 1983.
Tetapi Gia kembali berulah dengan meninggalkan sesi pemotretan sebelum selesai. Sesi terakhirnya untuk Otto Versan juga tidak maksimal karena Gia merasa tidak nyaman bekerja sama dengan para model lainnya. Ia akhirnya menyerah dan meninggalkan New York untuk terakhir kalinya pada tahun 1983, dan sejak saat itulah ia benar-benar meninggalkan dunia model dan tidak pernah menyentuhnya kembali. Gia pulang ke rumah orang tuanya dan kembali menjalani pengobatan kecanduan. Meskipun dalam beberapa waktu tertentu, ia kerap berpindah tempat tinggal, seperti tinggal dengan teman atau pacar. Untuk meneruskan hidup, ia sempat bekerja di toko pakaian, kasir, hingga pelayan kafetaria. Namun, pada tahun 1985, ia kembali terlibat dalam obat-obatan terlarang dan menjalani program rehabilitasi. Pada bulan Juni 1986, ia menjalani perawatan pneumonia di Warminster General Hospital. Setelah ia ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan, yaitu tinggal di jalanan dan kerap kali diperkosa. Dan beberapa hari kemudian dideteksi terinfeksi HIV/AIDS. Pada 18 Oktober 1986, Gia dirawat di Hahnemann University Hospital. Sebulan kemudian, ia meninggal akibat komplikasi HIV/AIDS. Berdasarkan kesaksian ibunya, saat jasadnya diangkat, kulitnya terlepas dari punggungnya. Tidak ada satupun rekannya di industri fashion yang mengetahui kabar ini hingga beberapa bulan kemudian. Penguburannya dilakukan pada tanggal 23 November 1986 dan beberapa minggu kemudian teman dekatnya Francesco Scafulo mengirimkan kartu misa karena baru mengetahui kabar ini.